Jadi lagu Senja ini awalnya terbentuk yang satu dorongan dari Haji Ratut ya, tentunya Haji Ratut Triple X yang pengen ngorbitin saya di bidang musik karena saya sering curhat sama beliau bahwa saya punya banyak tulisan nih Ci, gitu. Saya mau apain ya, saya buatin lagu apa gimana. Oke. Nah di sana Tiang sambil ngopi sambil ngobrol-ngobrol sama adik gitu, tiba-tiba kebesit melihat suasana yang ada di Coffee kan gitu, suasana jalannya, ramainya gitu. Kok adikku ada ide pengen nulis ya gitu. Halo Samutan Kota Denpasar, kembali lagi di Pusaka Denpasar Collab Podcast bersama saya Ida Ayu Alit Trilaksmi. Nah, kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang konsep senja secara main event bersama Kak Dewi selaku branding konsultan. Hari ini kita akan berbincang ya tentang salah satu komponen penting di senja itu tentang lagunya gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat atau mendengar sebuah lagu-lagu yang menggema setiap harinya selama 3 hari berturut-turut, nah hari ini saya sudah bersama dengan penyanyi langsung ya. Sudah bergabung bersama kami bersama Kak Bli Kevin yang manggilnya ya. Bli Kevin selaku seniman yang udah nges banget di Kota Denpasar gitu ya. Gimana kabarnya Bli Kevin hari ini? Astungkara sehat ya, walaupun kehujanan tadi. Kehujanan lagi, hujan kebetulan ini ya. Nah, Bli Kevin ini merupakan penggarap ya, penggarap sekaligus penyanyi jadinya. Iya, saya basicnya adalah seniman tari. Seniman tari yang juga suka bernyanyi, suka sama musik di luar bidang tari. Oh gitu. Jadi banyak hal yang jangan suka. Banyak hal. Gitu. Oh, multi talentan ya beli ya. Multi talent gitu ya. Dikit-dikit, agak banyak dikit ya gitu. Nah, Bli Kevin ini merupakan penyanyi penggarap dari lagu Senja di Denpasar yang kemarin menggema banget di event Senja ya Bli ya. Nah, kalau boleh tahu nih, boleh nggak diceritain gimana sih awalnya terbentuk lagu itu? Oke. Jadi lagu Senja ini awalnya terbentuk yang satu dorongan dari Haji Ratut ya, tentunya Haji Ratut Triple X yang pengen ngorbitin saya di bidang musik karena saya sering curhat sama beliau bahwa saya punya banyak tulisan nih Ci, gitu. Saya mau apain ya, saya buatin lagu apa gimana. Dulu juga saya pernah diajak sama Haji Ratut dalam satu karya gitu, buat lagu juga yang Taksum Solah. Nah, setelah itu Haji nuntut Tiang untuk coba kamu deh buat lagu sendiri gitu. Nah, dari sana Tiang nyoba nulis nih. Tiang lihat tentang kota. Awalnya Tiang ada nulis tulisan sebelum lagu Senja ini, ada Tiang nulis sebelumnya lagu tentang kota Denpasar yang Tiang presentasiin ke Haji. Gimana menurut Haji gitu. Kurang nih Vin gitu. Coba kamu cari inspirasi lagi. Nah, pas itu kebetulan pas Rainan nih. Harus pak Rainan gitu ya Bli ya. Kadang-kadang ide itu keluarnya pas Rainan gitu. Ke dewan-dewan ya Bli Kevin ini ya, ke dewan-dewan. Kan bayang di pikirannya itu akhirnya keluar ide gitu. Nah pas Rainan itu waktu itu kalau salah pas Rainan Kuningan. Habis sembahyangan juga kan kemana-mana ke Pura Dalam gitu. Tiang sama adik Tiang iseng nongkrong ke salah satu coffee shop di Denpasar gitu. Nah di sana Tiang sambil ngopi sambil ngobrol-ngobrol sama adik gitu, tiba-tiba kebesit melihat suasana yang ada di Coffee kan gitu, suasana jalannya, ramainya gitu. Kok adikku ada ide pengen nulis ya gitu. Coba nulis deh gitu. Waktu Tiang nulis itu, nah di sanalah Tiang flashback akan banyak hal ketika Tiang menghadapkan, karena Tiang masih suka yang bukan nulis lewat HP gitu. Oh, harus tulis tangan. Harus tulis tangan baru keluar idenya gitu. Iya, benar. Jadi Tiang selalu bawa buku kemana-mana gitu. Bawa buku catatan, entah apapun yang Tiang pengen tulis pasti dia tulis gitu. Itu udah jadi kebiasaan buat Tiang untuk belajar literatur lah juga gitu, menulis gitu. Nah, kemudian waktu itu Tiang lihat sekeliling, nah Tiang flashback sama pengalaman Tiang waktu kecil gitu. Waktu Tiang masih di masa anak-anak gitu, mungkin SD gitu. Memori itu muncul ketika Tiang sama ibu Tiang sama bapak Tiang tuh sering diajak liputan buat jalan-jalan, entah sekedar piknik gitu, bawa makanan, bawa rantang biasanya kan ibu-ibu rempang gitu, isinya nasi doang gitu. bawa rantang gitu, habis itu Tiang beli balon gitu. Itu bertepatan di liputan dan selalu sore hari sepulang ibu atau bapak Tiang kerja. Gitu. Makanya Tiang lahirkan lirik di awal itu
menjelang sore hari ku nikmati senja di Denpasar, jalan-jalan di tengah kota diselimuti langit jingga, kan gitu kan liriknya. Nah itu tuh sebenarnya tentang apa yang Tiang pikirkan ketika masa lalu gitu. Waktu Tiang masih kecil itu Tiang sering banget diajak jalan-jalan ke Puputan sama ibu Tiang buat piknik, dan sampai saat ini pun Tiang ngelihat di Puputan masih banyak banget, rame banget. Tambah ramai. Entah itu dari semua kalangan ya, anak-anak, orang tua gitu, remaja lansia gitu. juga ada. Lansia juga ada kan, kumpul di Puputan, entah itu untuk berolahraga, entah itu untuk piknik, apalagi sekarang udah lengkap fasilitasnya. Iya, tambah banyak bermain, dagangnya. Dagangnya juga banyak. Nah itu yang Tiang, wah ternyata dari dulu sampai sekarang itu masih sama ya. Iya. Gitu. Walaupun Tiang di posisi udah besar gini masih sama. Nah itulah menginspirasi Tiang di lirik itu gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Tiang kan memori, kemudian lihat apa yang terjadi di masa kini gitu, yang Tiang tuangkan berdasarkan pengetahuan Tiang yang saat ini gitu. Nah itu di lirik pertama. Kemudian di lirik kedua ya bagaimana kondisi saya saat ini gitu. Pandangan tentang saya sebagai seorang pekerja juga gitu. Setiap pulang kerja itu pasti kan capek, mumet, pengen istirahat. Kalau dari saya pribadi itu pengennya nongkrong. Saya juga pengennya gitu Kak. Saya pengennya rebahannya sebenarnya. Ya, ngilangin stres, dari penat kan. Ya, saya tinggal di Denpasar, ya saya nongkrongnya di Denpasar gitu. Dan di Denpasar tuh banyak tempat ngopi yang enak-enak gitu. Sampai saya pun bingung gitu mau ngopi di mana. Karena gitu. sederet gitu dia. Ya, deretan, kadang-kadang deretan. ABC tuh. Pilih yang mana ya? Oh kemarin di sini yang sini udah, berarti besoknya di sini lagi. Iya, Gitu. kayak gitu. Jadi lirik kedua tuh letihku sepulang kerja, letihku sepulang kerja terasa segar dengan suasananya, ditemani secangkir kopi dan kuliner di kota ini. Nah ini hal yang identik banget karena Tiang suka ngopi, Tiang suka makan juga. Oh gitu, saya juga suka kebetulan nih. Tiang makan gitu modelnya. Ini tentang sudut pandang Tiang yang mungkin orang-orang juga relate ya. Iya. Gitu. Dimana pulang kerja tuh yang sering mumet, aduh capek, banyak pikiran. Kalau di rumah dengan pikiran kayak gini juga nggak tahu juga kondisi keluarga di rumah kayak gimana, ya udah yang ngilangin penat dengan harusnya jalannya nggak muter, yang muter jalan nikmatin angin aja pulang kerja gitu. Suasana juga enak kan pulang kerja, ada senja apalagi kan sore-sore gitu. Akhirnya yang berlabuh di coffee shop gitu untuk menenangin diri, ngopi gitu. Dengan ramainya ya. Iya dengan mungkin nggak semua orang ya yang seneng rame gitu, tapi dia salah satu orang yang seneng rame gitu. Hidup suasananya pilih jadi banget ya. suasana yang agak rame di coffee shop itu. Jadi senang lihat orang-orang lagi bercengkrama, anak-anak muda lagi ngobrol gitu. Gitu kan kadang-kadang ada apa namanya pegawai-pegawai juga pulang kerja yang lagi ngumpul. Melihat sendiri yang melihat itu tuh kayak wah segar banget nih gitu. Segar banget, jadi punya inspirasi, punya solusi gitu. Dan kadang-kadang juga Tiang sering ikut aja nimbrung gitu walaupun nggak kenal gitu. Ikutnya ngobrol gitu, sering sharing sama mereka gitu. Emang itu hobi Tiang kayak gitu modelnya. Seneng nongkrong, seneng sama kulineran orang baru juga. gitu. Apalagi orang-orang yang baru gitu, Tiang seneng kenal sama orang baru gitu. Ya di sana juga apa namanya bikin saya seger gitu. Nah habis ngopi, biasanya kan makan dulu baru ngopi. Iya. Habis ngopi baru makan. Oh, apa nggak emah itu ya sebutannya? Agak kuat lambungnya ya. Agak kuat sedikit lah. Ya anak muda ya mungkin ya sekarang nggak terasa nggak tahu gitu. ya. Tapi ya itu biasanya kalau sore-sore yang sering biasanya kalau Tiang makan sate gitu biasanya kulineran daerah sana. Kebetulan kakak juga jualan sate. Oh gitu. Ini ada apa namanya privilege ya kebetulan jualan sate gitu, tinggal minta aja. Mungkin ada rekan satenya mungkin lagi hati dia. Oh gitu. Ini pasti karena kamu suka sate kan. Soalnya Big Kevin suka sate soalnya. Nah, sate babi, sate tuna itu saya suka banget sate, dan menurut dia sate itu makanan yang merakyat juga gitu Iya. Dan ya selain sate ada juga banyak kuliner yang lain di Denpasar tentunya ya. Kadang-kadang makan nasi beguling gitu kan. Artinya makan lah gitu. Kalau nggak di rumah, kalau sore-sore kan udah pasti makan masakan di rumah tuh kadang-kadang udah habis dan sebagainya. Pasti Tiang nyari kuliner dan Denpasar banyak banget gitu. Dan harus kalian eksplor juga ya berarti ya. Iya, eksplor juga gitu. Nah, itu di lirik kedua dan sampai akhirnya pada ref ini gitu. Nah, di ref tuh emang benar-benar Tiang ngungkapin kalau wah Tiang udah nyaman banget di kota Denpasar dengan suasana yang kayak gini gitu. Bagaimana perjalanan Tiang hidup dari kecil sampai sekarang udah di kota Denpasar gitu, yang dimana pengen terus berulang yang kayak gini nggak apa-apa Tiang gitu. Kayak liriknya kan gitu kan, semoga esok hari masih sama, jalan yang ramai, langit yang cerah, mengobati hari-hari yang lelah, harapanku dapat tetap menetap gitu.
artinya Tiang udah bersyukur banget lahir di sini. Semoga Tiang bisa terus ada di sini di Kota Denpasar dengan kegiatan Tiang nggak apa-apa, ulang-ulang nggak bosenin kok gitu. Karena di sini udah ramai banget. Udah nih, nyaman gitu. banget ya Bli ya. Yang bikin bosen tuh kalau kita stuck di satu titik aja gitu. Itu. Tapi akan lebih berwarna kalau kita melihat nih suasananya dan bisa berbaur di dalamnya Iya, gitu. bisa memaknai Ada di setiap dalamnya situasi. itu syukur banget gitu. Itu salah satu bentuk syukur Tiang gitu. Dan lanjutan refnya itu kan ada tak masalah ini terus terulang. Nah itu gamblang banget dah aku ungkapin gitu. Tak masalah ini terus terulang, ku syukuri ada di dalamnya, memori indah takkan pernah lupa senja Di Kota Denpasar. Iya. Kayak apa namanya, memori indah artinya kenangan tuh udah banyak banget di sini. Karena ada momen dia juga beberapa kali pernah keluar kota, entah di Bali entah di luar Bali itu nggak ada senyaman Tetap rumah di Tiang, Denpasar karena yang paling kelahiran iya. Tiang gitu. Karena ya emang gitu ya mungkin ya di mana kita lahir ya di sana kita akan menemukan Nyawa rumah itu kita. di sana Nyawa gitu. kita pasti akan di sana. Dan orang Bali pun punya privilege itu gitu. Iya. Entah asal muasal mereka sudah jelas gitu modelnya kan. Tradisi dan budaya kita juga udah jelas banget itu modelnya di Bali, khususnya di Denpasar juga gitu, warga-warganya gitu modelnya. Kayak gitu sih. Makanya Oke. Dalam banget ya konsepnya. Jadi yang awalnya flashback ke masa kecil, terus Iya. tiba-tiba memaknai hidupnya yang dalam artian bersyukur banget di Denpasar gitu ya. Iya, Karena kayak memang gitu. konsepnya pun kemarin Kak Dewi juga bilang kalau Senja ini itu ingin kembali ke masa kecil. Iya. Karena orang-orang bilangnya nggak ada yang piknik itu loh sekarang Kak, jadi harus Oh, diulang iya, kembali, kita piknik lagi gitu. Hmm. Karena kan mungkin ada yang mikir kok piknik lagi kan udah dewasa, udah besar, udah kan nggak apa-apa ya Nggak kalau apa-apa piknik usia sih. dewasa gitu. Makanya Iya. kemarin Kak Dewi bilang Senja itu untuk piknik masa kini. Iya itu Gitu. udah. Karena momen piknik itu momen Rare banget ya, kayak keluarga keluarga banget gitu, banget. family banget gitu. Entah Iya. piknik sama teman-teman juga keluarga gitu. iya. Di sekolah juga kita punya keluarga satu kelas, teman kelas kita kan gitu. Dimanapun kita berpijak, bernaung gitu, pasti akan muncul keluarga-keluarga. Karena kan Bali slogannya gitu ya, prinsipnya juga menyambut beraya gitu. Iya, Udah benar. ya, Jadi itu nggak ada dia gap nggak antara fokus. siapapun gitu ya beliau Iya, gitu. dia di tengah-tengah perkembangan zaman ini orang-orang dengan gadgetnya gitu, tapi biar Masih tetap bisa terjaga gitu, mempertahankan bisa budayanya mempertahankan gitu. budaya menyambut beraya ini. Ya itu Iya. mungkin lagu ini mewakili sedikit. Oh gitu dari- mewakili, iya. Karena bener banget kalau didengar tuh bener-bener listening catching banget. Jadi gampang banget untuk didengar-dengarkan. Apalagi saya tiap hari dengerin kan di Senja itu, wah ini lagunya siapa ya penciptanya gitu. Karena saya ketemu sama musisinya langsung bisa ternyata gitu Black Kevin. Nah tapi Black Kevin, ini berarti prosesnya itu dimulai tahun berapa? Dari awalnya Black Kevin ngajuin ke Bli Rahtut yang awalnya ditolak itu apakah di tahun yang sama atau beda tahunnya, gimana tuh Bli? Itu di kalau nggak salah itu tahun lalu awal 2024 Tiang awal berarti Januari. Tiang nge-build atau Tiang coba nulis untuk lirik lagu Tiang yang pertama, tapi itu kan ditolak sama J Rahtut gitu modelnya. Karena ya waktu itu ada kesibukan beberapa hal gitu. Mungkin kayak dari 2 tahun lalu akhir deh. Oh, udah Tahun mulai 2000 berapa ya dia? 2023 ya. Akhir itu udah dapat didorong sama Aji, Vin buatin ada lagu buat kota gitu. Ya ada sih planning Ji, cuman berpikir lagi kayak aku masih ada dalam kesibukan. Aduh dari lagu banyak ya ampun Kegiatan belum masih selesai. banyak. Aji sering bubar juga ya, tapi berterima kasih banyak sih sama Aji Rahtut, kalau nggak ada dia yang ngedorong Tiang untuk mencoba gitu. Tiang nggak bisa eksis juga gitu modelnya untuk melatih juga diri Tiang untuk menulis dan akhirnya menerjemahkan tulisan Tiang menjadi sebuah karya seni gitu ya. Itu salah satunya Lagu ini, lagu Senja. ya beliau juga bantu Tiang banyak gitu untuk hal ini gitu. Jadinya Tiang berpikir walaupun Tiang bukan basicnya seorang pemusik atau penyanyi banget gitu, tapi Tiang senang pernah lah belajar gitu basic-basicnya, bikin Tiang berpikir oh ternyata apapun yang kita tulis, misalnya apapun isu yang ada dalam sekeliling kita ini bisa dituangin selain lewat tari nih. Kalau Tiang kan tebelnya di tari, Tari ya. Oh, ternyata nggak harus semua lewat tari. Lewat lagu pun Tapi bisa. lewat lagu juga bisa nih gitu modelnya, tergantung kita mau atau enggaknya untuk merealisasikan hal itu gitu. Iya. Makanya Aji dorong Tiang dan Tiang banyak manfaat yang nulis akhirnya. Nulisan Tiang akhirnya ke ke Terpublikasi gitu, juga, terpublikasi juga akhirnya ya seneng lah gitu modelnya. Ada kebanggaan sedikit untuk diri sendiri ya, itu pasti. kan kayak kado buat diri sendiri juga ya gitu, perilisan itu gitu.
dan semoga bisa ada lagi karya-karya lainnya. ada karya-karya Iya, lainnya. semoga ditunggu. Iya. Astungkaro. Berarti ini udah langsung rilis itu di Senja tahun lalu 2024 yang di Mata Terbit. Iya, yang di Mata Ya, Terbit. itu karena pertama kali juga saya akhirnya dengar di sana gitu. Berarti itu Ya. iya kan langsung ada dengan trompet Sunu. Saya di sana kebetulan. Jadi itu first time dengerin itu di sana sampai akhirnya di Senja kemarin di event detik juga itu akhirnya dengar gitu. Nah, berarti emang nggak pendek ya prosesnya, beliau panjang banget gitu ibaratnya. Iya, tapi alon-alon sih lebih Iya, tepatnya. pelan-pelan. Kalau dibilang panjang banget juga ya lumayan kerasa, kalau dibilang pendek juga enggak gitu modelnya. Karena kita harus menyesuaikan dengan mood kan gitu kan. Kadang-kadang kan seniman kalau kayak saya nih nulis tuh kadang-kadang pakai mood gitu. Iya, Kadang-kadang di hal-hal di hari-hari tak terduga keluar inspirasi itu tidak bisa kita bendung juga hal itu gitu. Kreativitas itu muncul, random aja gitu modelnya. Iya tadi kayak pas beli kopi tiba-tiba pengen nulis gitu ya. Kita naik motor itu jalan Puputan, set berhenti bentar nulis dulu gitu. Nggak tahu deh. Kalau ada motor biasanya rekam. Oh gitu. Rekam bisa diaktif. Jadi harus dituangkan segera ya beli. Takutnya malah lupa kalau nggak dituangin. Iya benar. Nah tadi kan sempet tuh disinggung sama Bli Kevin kalau Bli Kevin itu menyorot tentang di Puputan gitu ya. Berarti itu kan titik nolnya Kota Denpasar. Nah Bli Kevin emang sengaja mengambil tempat di sana atau gimana pertimbangan lainnya Bli? Kalau dibilang sengaja ngambil di sana, sengaja nggak sengaja ya bisa dikatakan karena aktivitas dari kecil yang berkesan buat Bli Kevin itu kalau mau pengen mulai kecil ya, kita ngomongin waktu kecil, ayo Bu melalui ke Puputan gitu. Kita beli gula-gula, nyari jagung bakar, lumpia ada sana. Nyari lumpia, kalau nggak gitu mintanya ke Sanur gitu, pantai, pengen mandi berenang gitu. Tergantung kondisi. Kalau dibilang di titik nol itu ya karena dia jujur suka banget suasana di sana gitu. Dia pun sering olahraga milihnya di sana juga gitu. Lari biasanya nggak di lapangannya aja, tapi dia keliling bisa ke Gajah Mada. Oh, explore semua kawasan di sana. Ada pasar yang wah ini jadul banget. Dia suka hal yang tempo dulu soalnya gitu. Bangunan-bangunan yang agak lawas tuh dia suka lihatnya gitu. Jadi sejuk banget sambil lari sama teman-teman dia kan. Jalan lari keliling ke Puputan lagi ke lapangannya muter. Terus itu akhirnya berlabuh ke coffee shop. Gimana tuh? Kan udah bakal kalori beli ujungnya coffee shop. Iya, diet juga sih. Iya juga. Enggak skena-skenaan. Oh, skena-skenaan kode-kodean. Iya. Karena kan banyak orang sekarang nongkrong tuh skena gitu. Skena. Ya, tapi enggak FOMO ya. Enggak numpang FOMO juga. Cuma dia emang olahraga, emang karena diet gitu. Dan kebetulan ya banyak anak-anak muda juga menginspirasi banget sih. Ketemu orang-orang baru gitu ya, Bli ya. Keren-keren banget pemikiran anak muda sekarang itu ya dijaga tuh, kalau bisa dijaga itu pemikirannya dan diarahkan lebih wah mantap dah. Iya pasti aman dan pasar ya ke depannya Bli ya. Iya karena saya sering lewat daerah veteran yang ada komunitasnya banyak tuh rame banget nggak pernah kosong Bli. Ini rame terus apa saya ikut aja nimbrung ke sana gitu tiba-tiba. Iya. Boleh. Kalau daerah veteran tuh kalau nggak jam sore itu pasti ada saya di sana. Oh gitu. Saya harus mencari ini kopi shop A, B, C. Oh di sini nggak ada, berarti sebelah sana ada. Oh nah, Bu Kevin di sini ternyata gitu. Pasti ada aja. Tiap sore pasti ada. Berarti emang butuh tempat untuk stress relief sebenarnya Bu Kevinnya biar nggak burn out juga, jadi butuh refreshing gitu. Berarti kalau kita lihat dari, nah ini kan ada video klipnya juga ya Bu Kevin ya. Jadi nggak cuma ada audionya sama ton, ada juga video klipnya dan memang mengangkat di titik nol Kota Denpasar. Kita dibuat keliling kayak virtual tour gitu kalau pakai lagu istilahnya ya. Jadi ada modelnya itu keliling-keliling dia beli sate babi, beli sate segala macem gitu. Pokoknya ada semua gitu Bli Kevin ya. Itu emang Bli Kevin juga yang konsepin videonya seperti itu atau kalau gimana? Kebetulan untuk video itu pure J Ratut. Oh J Ratut yang konsepin dan yang ngasih masukan sedikit-sedikit aja mungkin berdasarkan apa yang relate bagi Tiang itu modelnya. Dan lagunya ya Ajit juga seorang seniman ya pasti ngerti tentang lirik ini, imajinasinya Ajit juga terbangun. Jadi kebebasan Ajit untuk berkarya dia kasih sepenuhnya gitu. Ya pembimbing yang oke banget sih. Terima kasih J Ratut. Pembimbing yang oke banget ya. Kreditnya J Ratut di sini ya. Iya. Oke, jadi berarti sinematografinya itu juga ada dari J Ratut ya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan nih akhirnya rilis di pas senja itu, gimana perasaannya Bli Kevin? Wah, nggak expect sih ketika disuruh manggung gitu. Gimana di acara senja,
ada nyanyinya gitu. Ada nyanyinya gitu. Terus satu lagu aja berarti ya satu lagu ya udah ya suatu kebanggaan bisa tampil dengan lagu sendiri gitu, nggak expect aja gitu. Berarti hari itu hari pertama dikumandangkan apa ya, digemakan lagu Senja itu ya di Mertasari Matahari Terbit ya Beli ya, Matahari Terbit. Iya, oke, itu pertama kali sampai akhirnya akan terus meneruskan dikumandangkan di Senja Astungkara ya Beli ya gitu. Nah tapi kita pasti penasaran nih, dalam penggarapannya pasti ada dong kayak tantangan atau mungkin kendala yang tadi Beli bilang mood swing. Iya, soal seniman itu pasti ada mood swingnya. Benar sekali. Itu boleh nggak diceritain tantangannya apa gitu Beli? Ya tantangannya satu, kalau tulisan itu jadi kan belum tentu baku banget ya gitu. Terus tuh pasti ada revisi juga yang dimana dia nggak bisa juga arogan dong. Pengennya ini nih kekeh tuh nggak bisa. Idealisnya. Karena kita juga perlu sharing ke orang gitu, entah ke Haji Ratut, entah ke teman-teman tempat nongkrong tiang gitu. Gimana menurutmu kata-katanya nih gitu, attitude-nya ada oke belum gitu kan. Attitude juga tak tanya soalnya, ini udah bener gak attitude-nya gitu, apa yang kurang kira-kira gitu. Yang mewakili pasti jelasin dulu konsepnya apa gitu. Sama Haji Ratut juga gitu. Memang kamu nggak suka kulineran, Fitri suka aja. Kenapa nggak kamu sebut itu? Oh iya, ada ide-ide baru masuk. Oh ini tak revisi. Ada beberapa part yang memang benar-benar direvisi. Oke. Kemudian dari segi penggarapan ya take-nya yang juga lumayan ya, karena jadwal. Lebih bertitik beratnya sih tantangannya di jadwal gitu, karena kita semua punya kesibukan. Betul. Dia kan ada penyanyi lagi satu tuh, namanya Wits. Pak Wits nggak hadir hari ini ya ampun. Di sini Pak Wits, kehadirannya di sini Pak Wits ya. Ya dia mewakili. Ya mewakili. Partner saya itu. Nah dia juga salah satu orang yang ngedorong Tiang di musik gitu. Karena dilihat oleh Tiang, dia yang membantu Tiang untuk menciptakan komposisi musiknya gitu, gimana gitu, dan gimana cara nempatin struktur. Nah Haji juga ini strukturnya yang enak, Vin. Nah Tiang kan cuma bisa nulis saja gitu, sesungguhnya gitu. Kalau nyanyi wah susul lah suara gitu. Kalau Wix ini yang malah aku kenapa kenal Wix dia juga sering kita kayak tukaran budaya gitu. Budaya, oke. Dia belajar nari, aku belajar musik sama dia. Oh jadi win-win solution nih ya, jadi win solution. Dia dapat A, beli Kevin dapat B gitu. Ya jadi seni itu kayak gitu bisa berkaitan gitu. Nah Wix ini juga yang membantu Wix dalam penggarapan karya ini yang lumayan andilnya juga gitu. Karena dia yang nyariin kunci gitarnya ketika dia ada keterbatasan atau flat gitu, main gitarnya flat, Vin, aku yang bantu untuk ini deh, langsung mencoba gitu. Saya udah ketemu akhirnya baru kita recording. Nah nyari waktunya yang agak sulit karena satu bekerja, yang kedua waktu itu kebetulan ada kepadatan ya, kepadatan dalam acara kita masing-masing gitu. Haji Ratut juga waktu itu pemilu juga kan, kalau nggak salah hektik banget pasti ya. Hektik banget, jadi ya kita berjuang biar tetap gimana caranya lagu ini hadir, kita atur waktu semaksimal mungkin gitu. Dan itu nggak sekali aja yang buat recording 2 kali gitu. Ketika recording dengerin nggak mungkin langsung jadi kan, ada dia tambahin ini gitu. Ada unsur catnya juga di sana kan, karena ya itu menggambarkan budaya di Denpasar ini juga kental gitu. Dengan cat aja sudah cukup dengan simbol itu gitu, karena kita bahas tentang senja nih gitu, modelnya apa, momentum yang menarik ini di Kota Denpasar gitu. Nah kayak gitu. Kemudian apa lagi kendalanya ya, itu aja sih paling berat di waktu sih, waktu produksinya gitu. Karena pasti itu panjang, dalam artian nggak cuma mengumpulkan satu orang aja, tapi banyak pihak yang harus, misalkan si A cocok, si B cocok, si C nggak cocok, ulang lagi cari waktu, gitu. Tapi itu kegigihannya ya Beli ya, jadi nggak cuma kayak ya udahlah karena udah gini nyerah gitu, nggak kayak gitu, justru malah makin ayo bisa nih. Di tengah hektiknya itu kegiatan banyak hal, banyak kegiatan di Denpasar, waktu juga mepet Denfest kan, yang persiapan semuanya gitu. Wah, ayo deh semangat yuk, bisa yuk gitu. Pasti sama bisa. Ewit juga, ayo kapan ya Vin gitu. Ayo coba kita koordinasi. Sana lah baru benerin lagi koordinasinya sama Haji Ratut, kita bangun gitu. Karena recordingnya pun dari temannya Haji Ratut juga gitu. Oh, jadi ibaratnya banyak banget pihak yang mendukung dan juga membantu ya Beli ya gitu. Jadi nggak sendirian banget, Beli Kevin kasihan itu udah hektik sendirian. Ada tangan-tangan yang juga membantu memberikan bantuan. Membantu juga gitu. Sehingga lahirlah karya ini. Gitu.
Keren banget ya. Jadi nggak cuma tentang bagaimana kita membuat sebuah karya, tapi juga bagaimana kita untuk konsisten agar karya itu ada. Iya, gitu. Agar lahir karya lahir itu gitu gimana ya. nih caranya? Nah, Karena kan lahir, balik lagi kalau cuma konsep tapi nggak dieksekusi, nggak akan lahir karyanya gitu. Emang agak tuyul guys, tapi kudiaman gitu. Ya, nah, demen dengan. Demen gitu. Ya Itu sih, demen sih menjalan. Itu jiwanya Beli Kevin soalnya, katanya harus Iya. mencoba hal baru gitu ya. Tapi Beli Kevin ini, sebelum kita ke pertanyaan terakhir nanti ya, kira-kira kalau boleh punya waktu lagi nih untuk menggarap, maksudnya untuk membenahi, kira-kira ada nggak sih yang mau ditambahkan atau diperbaiki dari lagu yang sudah ada sekarang? Apa yang dimantapkan lah istilahnya gitu? Ya tentu ada ya. Oh, ada. Karena apa yang lahir sekarang itu kalau bagi tiang berkarya itu lahir sekarang belum tentu sempurna banget gitu. Bisa kita kembangkan ataupun kita lebih clean lagi diperbaiki gitu. Tentu ada harapan ke sana gitu. Semasih berkarya itu mungkin dari karya ini lahir karya yang lain gitu modelnya. Dari karya ini lahir karya yang lain. Inspirasi dari sini awalnya akarnya nih mungkin kemudian muncul karya-karya yang berkaitan hampir mirip. Kita ambil per detailnya yang mana nih dari scoop ini gitu. Oke. Kalau lagu Senja ini sendiri, dia rasa untuk sementara udah klik dulu segini, udah paten. Udah cukup ya segitu dulu. Udah cukup dulu segini. Ketika ada peluang momentum ada nama aransemen mungkin dia Akan coba improve lagi, kolaborasikan, upskill improve lagi. ya. Oke. Untuk menyempurnakan juga lah gitu modelnya. Karena pasti harus ada kayak peningkatan setiap tahapan-tahapan Iya, berikutnya, tapi sekarang. mungkin nggak langsung kayak jreng gitu. Nggak Nggak segampang itu tiba-tiba besok ada. Mentapet. Oh nggak perlu ke coffee shop dulu tadi kan. Iya, betul, harus perlu coffee bertapa shop dulu americano. Americano dulu. Wah, gini, habis gini, itu gini. kayak gitu jalan-jalan kemana dulu? Ajak apa ngebakar gitu. dulu gitu. Ini sebenarnya healing berkedok buat lagu ya sebenarnya. Aku nggak beli. Iya kan gitu. Pasti nulis aku. sambil nulis Ya, ya. pasti nulis. Jadi nggak bisa kayak langsung cepet ya Bu ya. Benar. Pasti bertahap juga. Siapa tahu nanti ada inovasi-inovasi mungkin Benar. dari teman-teman pasar dituangkan ke Big Kevinnya boleh gitu ya. Jadi kok saya memberikan tampungan ide. Oke, nah Big Kevin, kalau di Kota Denpasar ini kan pasti banyak banget ada musisi-musisi yang juga Iya. mungkin pengen merintis gitu ya. Nah, mungkin boleh nggak kasih kayak tips and trick buat teman-teman yang ingin terjun ke bidang musik juga dari Big Kevin gitu. Ya jujur Tiang itu pun bukan seorang musisi sejati banget gitu, tapi Tiang berani mencoba. Menurut Tiang ketika punya kemampuan bisa menulis, apalagi punya modal suara, bisa main musik itu wujudkanlah apa yang sudah direncanakan atau yang ada dalam pikiran gitu. Kita bisa merespon dari mana aja gitu, dari kehidupan sehari-hari. Kalau buat lagu ya, kita bisa merespon dari mana aja, bisa dari kehidupan sehari-hari, entah dari kejadian-kejadian lucu, entah dari momen-momen berkesan, itu semua bisa kita tuangkan dalam bentuk seni apapun, khususnya musik ya. Tiang sebagai orang yang baru terjun juga di musik gitu, intinya berani mencoba dan berani berkorban tentunya, berkorban waktu, tenaga, pikiran semuanya gitu, sehingga bisa menuntaskan gitu apa yang ada di pikiran jadi sebuah karya gitu. Seenggaknya kita berkarya dulu gitu, baru bisa ditunjukin ke orang-orang. Kalau nggak berkarya nggak bisa ditunjukin. Ya, Mungkin ini saya gitu. Ya gitu, artinya sekarang apalagi media udah Masif banget, udah banyak yang bisa banyak banget bisa kolaborasiin. platform yang bisa kita masukin. Ya seenggaknya kita punya karya dulu, kemudian kita sebar di sana. Karena udah gampang penyebarannya ya, Blia nggak harus pakai koran lagi, pakai tinggal koran, share pakai aja. radio. Iya, gampang banget sekarang. Tapi memang kebanyakan tadi teman-teman takut buat mencoba karena takut gagal. Ya biasanya kan nggak pede gitu Iya, juga kayak kan. saya orang tuh kayak ngejudge gitu loh, Beli kayak, ih kamu nyanyi emang suaramu bagus. Nah, itu kan tantangan juga Tantangan sebenarnya. juga, gitu. Nguji mental juga. Iya, justru itulah yang membuat kita terpacu, Termotivasi, terpacu juga untuk dia ini ngejat saya nih, saya harus bisa membungkam dia. Ya, gitu. harus bisa dibuktikan. Iya betul, malah jadi kayak pendendam gitu ya Beli saya ya. Iya, intinya gitulah. Ya itu pendendam. Bukan pendendam sih, kayak ya Terpacu. Obrolan di luar itu mungkin ada judgement gitu. Kita kan tatapan orang beda-beda ya, Pasti ada. isi kepala orang, pemikiran orang beda-beda. Iya kita tampung aja untuk sebagai kita anggap dah itu energi untuk kita bangkit gitu. Betul. Bangkit dan mencoba membuktikan ya aku bisa gitu. Karena juga Bli Kevin kan tidak hanya meminta masukan dari satu orang aja, tapi dari berbagai sisi ya. Jadi kita harus open terhadap opini orang juga. Tapi emang dipilah-pilah gitu lah Bli ya. Mana yang mungkin ini membangun boleh kita tampung, yang mungkin mengkritik ya sudah kita
Simpan kita coba dulu. pikirkan lagi. Betul. Gitu. Ya cari validasi juga nggak apa-apa. Jangan sering-sering ya. Tapi Jangan sering-sering panjat sosial tiba-tiba Iya. Kevin di sini. Oke, seputaran pasar, pertanyaan terakhir buat Beli Kevin. Kira-kira apa nih harapannya untuk Senja di Denpasar, untuk lagu Senja dan untuk Semeton Kota Denpasar? Iya, kalau untuk Senja di Denpasar tersendiri ya tiap harap itu bisa sustain karena melihat apa yang terjadi kemarin di acara Senja itu, wah ini konsepnya unik di tengah taman. Iya, piknik. Orang pada piknik, ada pertunjukan gitu. Ada kuliner. Ada kuliner juga dan wah ini seger nih gitu modelnya. Karena suasananya juga pas banget itu, nggak ada hujan kan. Ya, syukurnya. Suasananya senja tuh, waduh ini ngingetin kembali nih sama memori Masa masa kecil. gitu modelnya. Wah di piknik mana? Buat tikar tiba-tiba, ya, buat rantang. Bener. Itu Beli Kevin. Dan itu di Taman Kota kemarin kan. Iya, Taman Kota. Ya, itu emang asik banget dan semoga Senja di Denpasar itu bisa berkembang Astungkar. tiap tahunnya, bisa melahirkan inovasi-inovasi lagi terhadap konsep Senja ini gitu deh ya. Diperbarui setiap Iya, tahunnya. diperbarui setiap tahunnya, dievaluasi dan bisa disempurnakan gitu sampai akhirnya menjadi suatu habit bagi kita di acara Senja ini meramaikan Senja, tanpa gitu. menghilangkan unsur budaya sama tradisinya. Betul sekali. Itu ya, Beli ya. Jadi semoga ya tahun ke tahun makin keren konsep Senja dan juga kita makin sering mendengarkan suaranya Beli Kevin nih. Suara Beli Kevin. Ya, dan semoga bisa melahirkan lagi inovasi-inovasi nggak hanya di lagu tapi juga mungkin di karya seni lainnya gitu ya Beli ya. Karena karya kan nggak cuma tentang lagu, tarian juga bisa Beli Kevin. Bisa, teater bisa, drama bisa. Wow. Drama kehidupan Beli. Iya. Itu saya suka. Lukisan juga bisa. Lukisan kan? juga bisa, teman-teman yang kemarin juga ada lomba melukis soalnya Iya, di sana, benar-benar. anak Dapat TK lihat juga. gitu. Jadi banyak hal yang dikemas di Senja ini ya, Beli ya, Iya. nggak cuma sekadar konsep festival, tapi juga ada memori masa kecil gitu Iya, yang betul. terlintas gitu. Pokoknya ya. hidup Senja Denpasar. Terus hidup bener-bener jaya pokoknya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Beli Ya, Kevin sudah terima mampir di kasih. podcast kita kali ini dan Semeton Kota Denpasar. Senja bakal hadir lagi di akhir tahun, jadi jangan lupa pantengin terus ya di Instagram Senja di Denpasar. Nah, kalau misalkan mau reach out Beli Kevin, boleh kemana Beli Kevin reach outnya? Di Instagram boleh? Boleh. Di mana tuh nama? Di sini Beli Kevin. Nama Instagramnya apa Beli Kevin? Kevin_Mulyata. Oke, jadi buat yang mau konsultasi lagu, kok saya malah ngasih ide buat mereka gitu ya. Oke, terima kasih banyak Beli Kevin, Semeton Kota Denpasar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima Bye. kasih.